Barayo di Sungayang tetap jadi episode indah pecinta sepak bola daerah. Tagline Barayo di Sungayang kembali membahana pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Semua penikmat sepak bola daerah alias Tarkam tahu persis kemana tagline ini relate-nya. Ya, Jordus Cup. Tarkam legendaris di Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Memasuki edisi ke-21, Jordus tetap melekat di hati pecinta sepak bola Minangkabau. Klub-klub lokal selalu berebut untuk bisa nampang di Jordus. Menurut Haji Yasman Yanusar sebagai inisiator Jordus Cup, tahun 2025 ini tak kurang dari 15 tim melamar untuk bisa ikut serta di Ale Erang Sungayang. Tentunya hanya 8 tim terbaik pilihan panitia yang bisa ikut pada Ale Erang Sungayang ini. Jordus edisi 21 kick off pada 2 April 2025 lalu dan berakhir pada 9 April 2025. Adapun 8 tim peserta yaitu Jordus sebagai tuan rumah, Persitas Tamiang dari Pasaman Barat, Paris FC dari Kabupaten Solo, Kuranji dari Kota Padang, Arkan FC dari Sijunjung, Duo Swarna dari Darmasraya, D-Box dari Kota Padang Panjang, dan Mado Warubu dari Kabupaten 50 Kota. Yang pertama sekali terima kasih kepada Minang 1 yang telah ikut mensupport dan menyediakan seluruh hasil pertandingan Jordus Cup ini. Jordus Cup yang 2025 ini yang ke-21, sepertinya 8 tim tetap seperti biasa. 8 tim Jordus Cup ini, ke-8 timnya semuanya betul-betul kompetitif lah. Nah, tapi artinya ya memang tim yang mungkin tim lebih siap juga lah untuk bisa mencapai final, yaitu Persitas Tamiang dari Pasaman Barat juga melawan tuan rumah Jordus FC sendiri. Di samping itu juga kalau seandainya nanti Persitas Tamiang juara, akan lahir juara baru. Nah, tapi ya gimana nanti tuan rumah sepertinya Tamiang lebih siap sepertinya, tapi ya bagaimana hasilnya nanti ya siapa yang jadi juara itulah jadi tim terbaik di Jordus Cup 21 2025. Yang pertama sekali kami menyusun tim itu, yang kami lihat yang pertama manajemen klubnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu pemain-pemain. Kalau manajemen klubnya, pelatihnya berkualitas, pasti tim itu akan bagus. Itu utama sekali dilihatnya. Kami tidak mengundang tim yang pertama sekali, tim baru-baru muncul. Kami tidak mengundang yang tim yang selalu eksis lah di Tarkam di Sumatera Barat. Ya, di samping itu juga kalau untuk telah didapatkan 8 tim untuk penyusunan jadwal, kami berembuk dari panitia, diperkirakan saja itu dari 8 tim diambil dulu ranking 1, 2, 3, 4, baru dicari lawan-lawannya. Jadi artinya kita tidak drawing, tidak segalanya. Yang menyusun jadwal-jadwal adalah dari panitia sendiri yang menyusun. Yang namanya evaluasi pasti tetap ada. Artinya kami tetap akan pertahankan 8 tim Jordus Cup ini. Judulnya adalah untuk menunggu perantau pulang. Di samping itu juga ya seperti tagline Jordus lah. Jordus Cup itu adalah Barayo di Sungayang. Jadi kondisi itu ya evaluasinya bagaimanapun, terutama sekali tentu mudah-mudahan dengan
terlaksananya 21 kali, ada yang akan evaluasi tapi tidak akan begitu banyak dalam hal kepanitiaan dan juga di dalam hal penyelenggaraan. Bagaimanapun dalam hal untuk wasit, kami seluruhnya dikoordinatori oleh Aska PSSI Tanah Datar. Jadi kami hanya penyelenggara saja. Tetap bagaimanapun sebuah event pasti ada tuan rumah, tetap Jordos FC sebagai tuan rumah di Jordos Cup. Match Day 1 mempertemukan pendatang baru Persitas Tamiang versus Paris FC. Laga dimenangkan oleh Persitas dengan skor meyakinkan 2-0. Match Day 2 saling berhadapan Kuranji FC versus Duo Suwarna. Kuranji yang dibela Genta Alparedo CS menang 3-1 atas wakil Darmasraya. Di laga ketiga, Arkan FC yang dilatih Roni Pazlan sukses membekap D-Box asal Padang Panjang dengan skor 3-1. Di laga keempat, tuan rumah Jordos berhasil mengalahkan Maduwaruwu dengan skor tipis 1-0. Partai semifinal 1 saling mempertemukan Persitas versus Kuranji yang akhirnya dimenangkan Persitas lewat adu penalti dengan skor 5-3 usai bermain imbang 1-1. Sedang di semifinal 2, Jordos berhasil menghentikan laju Arkan FC dengan skor kemenangan tipis 2-1. Partai puncak saling mempertemukan Persitas versus Jordos FC pada hari Rabu 9 April 2025. Partai final akhirnya dimenangkan Persitas lewat drama adu penalti. Persitas muncul sebagai juara baru pada edisi ke-21 ini. Dibela pemain-pemain profesional seperti Fahri Elhayani, Teguh Pangestu, Vino Andriana, serta Fadau, Persitas menorehkan rekor manis dengan langsung menjadi jawara di kesempatan perdananya tampil di Jordos Cup. Seperti ada beberapa penonton-penonton yang diwawancarai oleh kita pembagian Wapres, itu katanya kalau tidak ada Jordos Cup tidak terasa barayo di kampung. Begitulah Jordos Cup. Meskipun sepak bola kelas Tarkam, namun sajiannya tak kalah dari sepak bola profesional. Tak ayal kehadirannya selalu dirindukan. Barayo di Sungayang selalu dinanti. Ribuan penonton rela menyesakkan lapangan Pulai Sungayang. Jadi, Barayo di Sungayang tahun 2026 tentu sudah dalam rencana para penikmat sepak bola Minangkabau. Sama-sama kita tunggu kejutan apa yang akan terjadi di tahun 2026. Saatnya para pengelola klub melihatkan taji dan kelebihannya selama 12 bulan ke depan, agar disorot Haji Yasmani Nusar lalu diundang untuk Barayo di Sungayang.